أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia hidayah inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap ahlul bait dan juga sahabat-sahabat beliau. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan kita yang lalu, kita masih membicarakan tentang al-adlul ilahi, tentang keadilan ilahi dan dalil tentang keadilan ilahi. Beberapa hal sudah kita bicarakan, kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Bagi yang belum mengikuti, silahkan merujuk kepada video kita sebelumnya. Salah satu yang sering diangkat ke permukaan adalah masalah atau sehubungan dengan masalah keadilan ilahi ini adalah tentang baik dan buruk perbuatan manusia. Kalau kita sering mendengar ungkapan, kalau baik datangnya dari Allah, kalau buruk datangnya dari manusia. Yang kemudian ada pertanyaan yang cukup usil sebenarnya, yang bertanya, apakah ada yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita akan menjawabnya, tidak, semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keburukan. Disitulah kemudian kita merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan ini. Mungkinkah Allah menghendaki keburukan? Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah. Karena kalau kita mengatakan Allah menghendaki keburukan, maka kita akan menisbahkan keburukan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, berarti adakah kehendak selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian terjebak di dalam mengkultuskan ikhtiar manusia. Nah, jadi itu barangkali mukadimah atau beberapa hal yang jadi topik kajian kita. Kami rasa sangat penting mengingat ini berhubungan dengan paradigma kita di dalam memandang kehidupan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan hidup dan kehidupan, itu kembali kepada bagaimana penafsiran kita, pemahaman kita mengenai keadilan ilahi. Makanya keadilan ilahi oleh sebagian ulama dimasukkan ke dalam salah satu daripada usuluddin, dasar agama, yaitu keadilan ilahi, al-adlul ilahi. Seringkali orang kemudian melihat ketika semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan keburukan? Ada satu mukadimah yang lupa saya sampaikan sebelum kita masuk pada pembahasan, bahwasanya alam kita ini, alam dunia ini adalah alamut tazahum, yang kalau di dalam bahasa Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwasanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan ke bumi, kemudian keluarlah kalian berdua dari surga ini, ba'dukum li ba'din adu, di antara kalian ada permusuhan, artinya ada tazahum, ada benturan kepentingan. Ada benturan kepentingan yang masing-masing akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda-beda. Demikian juga dengan kebaikan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, yang mana kebaikan tertinggi yang diturunkan oleh Allah kepada manusia adalah ikhtiar, di mana manusia bisa memilih kebaikan, tapi pada waktu yang sama ikhtiar itu mengandung konsekuensi bahwa manusia juga bisa memilih keburukan. Di alam tazahum ini, di alam benturan kepentingan ini, manusia dengan ikhtiarnya bisa menjadi lebih tinggi daripada para malaikat, tapi
dia juga bisa lebih hina daripada binatang. Ketika dia jatuh dan lebih hina daripada binatang, maka itu tidak berhubungan dengan kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah konsekuensi daripada manajemen ikhtiar atas kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar itu sendiri adalah satu kebaikan yang meninggikan manusia. Tapi selalu ada konsekuensi di alam tazahum ini. Jadi ketika kita melihat keburukan yang dilakukan oleh makhluk, yang dilakukan oleh manusia dalam hal ini, keburukan itu tidak dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang Allah turunkan adalah ikhtiar. Allah tidak menurunkan keburukan. Allah menurunkan ikhtiar sebagai satu bentuk kesempurnaan bagi manusia. Dan itu ada konsekuensi di alam tazahum ini. Maka kemudian ketika kita mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan adalah kehendak Allah, iya. Semua atas kehendak Allah. Meskipun tidak sesuai dengan keinginan Allah SWT. Ini berhubungan dengan kehendak. Kehendak artinya Allah tidak melarang. Allah memberikan ikhtiar, itu kehendak Allah. Bukan Allah menginginkan ia melakukan keburukan. Tidak, Allah memberikan ikhtiar, tapi Allah menginginkan manusia berbuat baik, makanya nanti turun syariat. Makanya bisa dibedakan untuk kita bisa membedakan lebih mudah. Ada kehendak, ada keinginan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki seluruh manusia di alam semesta ini beriman, kun fayakun. Dengan mudah Allah menjadikan semua makhluk beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Dan Allah menginginkan kesempurnaan, takamul bagi manusia, yaitu dengan memberikan ikhtiar. Allah berkehendak memberikan ikhtiar, ketika kemudian manusia menyelewengkan ikhtiar itu, maka itu adalah konsekuensi daripada ikhtiar. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain Allah berkehendak memberikan ikhtiar, bisa melakukan kebaikan dan keburukan, Allah menurunkan syariat. Allah menurunkan tuntunan. Allah menurunkan kebaikan-kebaikan yang lain sejalan dengan ikhtiarnya itu. Jadi betapa rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala jika kita pandang zatnya dengan sudut pandang yang seperti ini. Kemarin kita sampai pada bagian ini setelah kemarin kita membahas bagaimana dengan syar. Syar itu adalah konsekuensi daripada kebaikan yang diturunkan oleh Allah pada manusia yang namanya ikhtiar. Itu berhubungan dengan Allah enggak? Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengikuti atau konsekuensi kita sebut, ya. Nah, idzan fa muqtada, saya akan baca lagi ini yang kemarin kita baca. Idzan fa muqtada sifatil ilahiyatil kamaliyah ay yakhluqal alam bi suratin yatawaffar fi majmu'ihi al-kamal al-ghalib. Maka tuntutan hikmah ilahi, kesempurnaan ilahi adalah Tuhan menciptakan alam dalam bentuk yang terpenuhi segala macam sarana kesempurnaan. Al-ghalib artinya tadi itu secara mayoritas, secara dominan adalah kebaikan, kesempurnaan. Hanya saja nanti ada tadi itu konsekuensi daripada ikhtiar itu sendiri. Nah, wal khair al-mumkin al-husul. Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang mungkin untuk dicapai oleh manusia. Wa min huna tathbutu sifatul hikmati lillahi ta'ala. Karena itu terbuktilah sifat hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kan kemarin ada apa namanya? Ada syubhat ya yang sempat disinggung bahwasanya bagaimana dengan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Meskipun nanti tafsirannya adalah dan berhala-berhala yang kamu sembah maksudnya. Nah, karena itu wa ala hadzal asas fa innal iradatal ilahiyata innama tata'allaqat bi khalqil insan. Iradah Allah, kehendak Allah itu berhubungan dengan penciptaan manusia.
Tidak ada hubungannya dengan keburukan. Penciptaan manusia, li'anal insana mumkinul wujud fi dzatih, karena manusia adalah mumkinul wujud fi dzatih. Dia wujudnya adalah mungkin. Kalau ada penyebab wujud ya dia wujud, kalau tidak ada ya tidak. Itu namanya mumkinul wujud. Wa anna wujudahu mansya'un lil khairil ghalib, dan wujud manusia itu adalah sumber daripada kebaikan yang mendominasi. Ya. Wali aktaril khairat, dan kebanyakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, yang ada pada manusia. Wa minal mumayyizatir ra'isiyah lil insan, dan di antara yang merupakan kelebihan utama manusia yang dimiliki manusia, ikhtiaruhu wa iradatuhul hurrah, ikhtiar dan kehendak bebasnya dia. Itu yang menjadikan manusia itu sempurna dan membedakan manusia dengan binatang, bahkan membedakan manusia dari para malaikat sekalipun. Innallaha rakkaba fil malaikati aqlan bila syahwatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyusun, Allah Subhanahu wa taala membentuk malaikat diberikan akal, tidak diberikan syahwat. Wa rakkaba fil bahaim syahwatan bila aqlin, dan memberikan, menyusun, menciptakan binatang itu dengan syahwat tapi tanpa akal. Wa rakkaba fil insani kilaihima, tapi Allah menyusun manusia dengan keduanya, menciptakan manusia dan diberikan keduanya, yaitu akal dan syahwat. Faman ghalaba aqluhu syahwatah fahuwa khairun minal malaikah. Maka barang siapa yang akalnya mampu mengontrol syahwatnya, maka ia lebih tinggi dari para malaikat. Tapi waman ghalabat syahwatuhu aqlah, tapi kalau syahwatnya mengalahkan akalnya, fahuwa syarrun minal bahaim, maka dia lebih hina daripada binatang. Inilah bentuk kesempurnaan manusia, diberikan akal dan diberikan syahwat. Di mana manusia bisa dengan ikhtiarnya dia, dan ikhtiar merupakan anugerah yang luar biasa, ikhtiar manusia bisa menjadi lebih tinggi dari para malaikat atau lebih hina daripada binatang. Semua terpulang kepada pilihan kita. Nah, wa minal mumayyizat ra'isiyah lil insan ikhtiyar wa iradat al-hurrah wala syakka bi anna tawaffur ala quwwatil iradah wal ikhtiyar yu'addu minal kamalatil wujudiyah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya dianugerahkannya kepada manusia iradah, keinginan, kehendak, dan ikhtiar, pilihannya, yu'addu minal kamalatil wujudiyah, termasuk kesempurnaan wujud manusia, yaitu ikhtiar itu. Makanya tadi bisa lebih tinggi dari para malaikat meskipun ada konsekuensinya. Haitsu yu'addul wajid laha akmala minal faqidi laha. Di mana orang yang punya ikhtiar itu lebih mulia, lebih sempurna daripada yang tidak punya ikhtiar. Kayak seperti hadis yang tadi kita sampaikan. Walakin ma yulazimu sifatul ikhtiyar, tapi ada konsekuensi daripada kesempurnaan atau konsekuensi daripada fasilitas kesempurnaan yang namanya ikhtiar ini, ayyakuna qadiran ala mumarasatil af'alil hasanatil khairah allati tusiluhu ila kamalihin nihai wal abadi. Konsekuensinya adalah manusia mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, kebaikan-kebaikan yang menyampaikan ia kepada kesempurnaan puncaknya, kesempurnaan yang abadi, kesempurnaan final. Tapi wakadzalika yakunu qadiran ala irtikabil af'alil qabihah. Tapi ia juga mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Litattajiha bihi ila suqut fi hadidil khusran wasyaqa al-abadi. Yang mana perbuatan buruk itu ya bisa menuntun ia atau menjerumuskan ia kepada kejatuhan dalam kerugian dan juga kesengsaraan yang abadi.
Hanya bisa mengangkat manusia, bisa menjatuhkan manusia. Wa bi tabi'atil hal fama tata'allaq bihil iradatil ilahiyah isalatan wa takamuluh. Dengan demikian, dari situ kita bisa pahami bahwasanya hubungan iradah ilahi adalah secara mendasar berhubungan dengan kesempurnaan manusia. Jadi Allah iradahnya berhubungan dengan kesempurnaan manusia. Nah, walakin bima annahu yalzam minat takamul al-ikhtiyari lil insan. Hanya saja karena saya ulangi lagi. Dan iradah Allah berhubungan dengan kesempurnaan manusia. Hanya saja kesempurnaan ikhtiar itu bagi manusia itu memiliki imkanus sukut wal inhitat aidan, punya konsekuensi menjatuhkan manusia juga. Walladhi yahsul natijatal insya' lil ahwa an-nafsiyah, yang itu merupakan hasil dari ketaatan manusia kepada hawa nafsunya. Wa nazawati syaitaniyah, atau syaitan yang berusaha untuk menggelincirkan. Lidzalika tata'allaqul iradatil ilahiyah bittaba'. Karena itu iradah Allah berhubungan dengan as-sukut, dengan kejatuhan, dengan berbagai macam maksiat yang berangkat dari ikhtiar manusia itu memang masih berhubungan dengan iradah Allah, tapi bittaba'. Itu hanya mengikuti saja bagaimana manusia mengelola fasilitas kesempurnaan, yaitu ikhtiar. Artinya tetap saja secara tidak langsung kejatuhan manusia adalah kehendak Allah. Cuma bukan dalam artian Allah penyebab kejatuhan. Allah memberikan pada manusia fasilitas untuk menyempurna, untuk menjadi sempurna. Hanya saja manusia mampu menggunakan manfaat itu atau tidak. Ketika seorang manusia menggunakan pisau untuk melakukan kejahatan, maka penjual pisau termasuk salah satu bagian daripada mata rantai kejahatan itu. Tapi ini tidak langsung, karena orang jual pisau itu tujuannya untuk baik, untuk kebaikan. Adapun nanti dibeli oleh orang dan digunakan untuk melakukan kejahatan, itu tidak ada hubungan secara hukum, bukan penjual pisau yang menyebabkan kejahatan. Karena penjual pisau menjual pisau untuk tujuan kebaikan. Meskipun kalau diruntut masuk dalam mata rantai, karena pisau itu dibeli dari seorang penjual pisau. Jadi dalam hal ini penjual pisau punya andil, tapi andil ini bukan andil aktif. Andil ini merupakan hasil daripada penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang membeli pisau itu, yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, untuk memasak dan lain sebagainya, digunakan untuk melakukan kejahatan misalkan. Jadi itu merupakan konsekuensi daripada ikhtiar. Wa bima'na al-ikhtiyar al-wa'i muhtajun ila al-ma'rifatis sahihatis salimah li turuqil khair wasyarr. Dan karena ikhtiar yang sadar itu membutuhkan ma'rifat yang benar tentang jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Lidzalika amara Allah Ta'ala al-insan bi kulli ma yu'addi ila khairih. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia kepada apa-apa yang menuntun ia kepada kebaikannya. Wa nahahu an kulli ma yu'addi ila al-fasad wal inhiraf wal inhitat. Dan Allah melarang manusia dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan, penyimpangan dan juga kejatuhan manusia, kesengsaraan manusia. Naam, wa bidzalika waffara ta'ala mustalzamatil harakatit takamuliyah. Karena memang ikhtiar itu anugerahkan oleh Allah pada manusia untuk menyempurna, maka Allah pun memenuhi berbagai hal yang berhubungan erat dengan jalan menuju kesempurnaan manusia itu. Wa bima anna at-takalif al-ilahiyya innama wudi'at wa syuri'at li hadaf tusilul insan ila nata'ijil amal bi hadhihi at-takalif al-ilahiyyah. Dan dengan melihat bahwasanya taklif ilahi, syariat ilahi, kalau kita sebutlah syariat Allah ya. Innama wudi'at wa syuri'at, disyariatkan, ditetapkan dan disyariatkan untuk tujuan tusilul insan, menyampaikan manusia kepada hasil amal, hasil daripada taklif ilahi tadi itu, tuna ayasil minha ayyun naf'in wa fa'idatin lillahi ta'ala dzatih, tanpa ada manfaat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi kita sering sampaikan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mulia dengan pujian kita dan tidak hina dengan celaan kita atau ketika kita tidak memuji. Wa min huna iqtadat al-hikmah alillahi an takuna hadit takalif. Dari sini hikmah ilahi menuntut untuk taklif-taklif tersebut mutalaimah, itu sesuai, ya, mutalaimah, mutanasibah, ya, sesuai dan match ma'a qudratil mukallafin, sesuai dengan kemampuan yang diberikan taklif itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Wa dzalika li'anna at-taklif alladhi la yuqdar ala imtithalihi lawun la faidata fihi. Karena taklif yang tidak mampu dilakukan oleh mukallaf, ya, nggak ada faedahnya. Kita menyuruh orang yang tidak bersayap untuk terbang, itu tidak ada faedahnya. Bahkan pada level tertentu itu menjadi kezaliman. Yang kezaliman karena itu bertentangan dengan keadilan. Dan jika demikian, fal marhalatul ula lil adli bil ma'nal khas ini, maka tingkat pertama daripada keadilan dengan makna yang khusus, ail adalah fi majalit taklif, keadilan dalam hal taklif, ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, itu tasbut bihadad dalil, itu terbukti dengan dalil ini atau dibuktikan dengan dalil ini adanya keadilan dalam hal taklif, yaitu annallah ta'ala law kalafal abda bima la yutiqu. Sesungguhnya Allah jika memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, wala yaktir alaihi, yang dia tidak mampu, ya, tidak memiliki kudrah, tidak punya kuasa untuk melakukan itu, fa inna hadha taklif la yumkin imtithaluh, maka taklif ini tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia, oleh mukallaf. Wa yakunu amalan la faidata fihi, dan ini adalah amalan atau perintah yang atau taklif yang tidak ada faedahnya dan jatuhnya zalim. Itu taklif dalam hal keadilan dalam hal taklif. Amal adalah fi majalil hukmi wal qada' bainal ibad. Sementara adapun keadilan pada ranah hukum dan juga qada' di antara hamba-hambanya, ketika Allah menghukumi hamba-hambanya, fa inna tathbut ma'al iltifat li hadil mulahadhah, itu bisa dibuktikan dengan atau diargumentasikan dengan beberapa hal berikut ini atau yang bisa kita saksikan ini. Bi anal hukma wal qada innama yatimu li ajli ta'yin istihqaqil afrad li anwa'id thawab wal iqab. Sesungguhnya hukum, qada, keputusan, hukum itu hanya akan sempurna hanya akan sempurna untuk menentukan mana yang berhak, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan balasan baik atau balasan buruk. Kan begitu. Jadi ditegakkannya hukum, tujuannya adalah untuk memberikan hukuman kepada orang yang berbuat tidak baik dan memberikan apresiasi kepada orang yang berbuat baik. Wa idza tamma ala khilafil qisti wal adl, kalau tidak demikian, masukkan orang yang bertakwa kemarin ke neraka misalkan, fasawfa yalzam minhu naqdul gharad, maka akan berkonsekuensi membatalkan tujuan, artinya bertentangan dengan tujuan, yaitu tujuan keadilan. Nah, wa akhiran, dan akhirnya, akhir kata untuk pembahasan ini atau untuk masalah istidlal atau argumentasi keadilan, wa akhiran al-adalah fi majalit tanfidil majazat thawaban wa iqaban, dan yang terakhir adalah keadilan pada masalah pelaksanaan thawab, pahala, wa iqab atau siksa. Fa inna tathbut bi mulahadatil hadaf ni'ahi lil khalq, itu bisa kita lihat dari tujuan final daripada penciptaan itu sendiri. Li'anna man khalaqal insan bi hadafit tawassul li nata'ij af'alihi hasanah awil qabihah, karena zat yang menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyampaikan manusia kepada tujuan perbuatannya, baik yang baik ataupun buruk. Law athabahu aw aqabahu ala khilafi ma taqtadi hadil af'al fa innaha la yasil ila hadafi.
Kalau ini seperti yang contoh kemarin kita sebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan tujuan untuk mencapai setiap hasil perbuatannya baik buruk maupun baik, kemudian Allah ternyata dibalik, Allah ternyata memberikan pahala atau memberikan hukuman itu sesuai dengan perbuatan itu. Jadi yang baik masuk neraka misalkan, yang berbuat jahat masuknya surga dan lain sebagainya. Ketika itu sudah terbukti secara badihi, maka ini adalah bertentangan, lan yasi ila hadafih, tidak akan sampai pada tujuan keadilan. Bertentangan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kemarin sudah kita jawab. Idan jika demikian, fadalilu alal adli bima'anihi sahih, maka dalil atas keadilan dengan makna-maknanya yang benar, wa fi jami' madhahiri huwa, dan dari semuanya itu baik taklif, baik masalah thawab wal iqab dan lain sebagainya, anna sifatillahi adzatiyah, sesungguhnya sifat dat Allah taqtadi an takuna af'alahu ta'ala hakimah wa adilah. Sesungguhnya sifat Allah, zat Allah adalah zat yang menuntut setiap perbuatan Allah, setiap kehendak Allah itu hakimah wa adilah. Setiap apa yang dilakukan Allah itu berdasarkan hikmah dan keadilan. Wala tujad billahi ta'ala ayatu sifatin taqtadul wal jawr, seperti kita sampaikan, dan tidak ada pada zat Allah itu sebarang sifat atau sifat apapun yang menjadi motif Allah untuk melakukan kezaliman. Allah tidak takut. Kezaliman itu dilakukan karena takut, karena kurang, karena membutuhkan, karena iseng misalkan. Dan itu tidak ada pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tuntutan, bahkan tidak ada motif Allah melakukan kezaliman. Nah, taqtadi dzul wal jawr awal laghu wal abath, atau sia-sia, jadi Allah iseng saja menciptakan alam semesta dan lain sebagainya, menciptakan perbuatan. Itulah beberapa argumentasi barangkali yang merupakan dasar daripada pemikiran keadilan ilahi. Nanti kita akan membahas setelah ini mengenai syubhat sehubungan dengan masalah ikhtiar ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan kita berikutnya insya Allah. Dan selalu kita niatkan setiap majelis kita untuk kita semoga terlimpah pula pahalanya kepada arwah orang-orang yang telah mendahului kita, terutama guru-guru kita, ustadz kita, para muallim kita, para murabbi kita, juga orang tua kita. Wabil khusus kepada Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat dan juga Ibu, serta para ulama, para asatid, para mubaligh, para mu'alif, musanif dimanapun jasad mereka dibaringkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, dan membukakan pintu maghfirah seluas-luasnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.